Halo semuanya, Assalamualaikum. Mudah-mudahan hari ini masih semangat ya, meskipun kita stay at home, tapi kita tetap harus semangat belajar. Materi saya hari ini adalah teknik persuasi foot in the door, atau kita singkat FITD. Nah, FITD ini merupakan aplikasi komunikasi persuasif dalam komunikasi antar pribadi. Kalau kita bicara komunikasi antar pribadi, maka kita bicara tentang konteks di mana pesan persuasi ini fokusnya pada persuasi yang terjadi secara diodik atau terjadi antara dua orang, betul ya, dua orang. Nah, studi persuasi antar pribadi ini berfokus pada bagaimana seorang persuader ini mampu mengubah perilaku persuadinya, kita sebutnya persuadi, sesuai dengan keinginan persuader. Oke? Jadi kita fokusnya pada bagaimana komunikatornya atau persuader bisa mengubah perilaku persuadinya atau komunikannya sesuai dengan keinginan dari persuader. Nah, teknik persuasi KAP atau komunikasi antar pribadi ini ada dua yang akan saya bahas, yaitu foot in the door dan door in the face. Nah, tapi hari ini saya akan bahas dulu di video ini adalah foot in the door. Nah, kalau bicara foot in the door, ini maka bicara tentang teknik persuasi yang digunakan persuader dengan cara memberikan permintaan yang lebih kecil terlebih dahulu kepada persuadi. Setelah itu persuader memberikan permintaan yang lebih besar. Teknik ini dianggap berhasil karena dari beberapa riset itu ditemukan secara konsisten bahwa individu yang sebelumnya dipersuasi ya untuk memenuhi permintaan yang lebih kecil cenderung untuk memenuhi ya, dia mau setuju untuk memenuhi permintaan kedua yang lebih besar. Contoh sederhananya di masa darurat COVID-19 ini, kalau teman-teman merasakan, mungkin teman-teman bisa ya, kayak misalnya kamu disuruh physical distancing, gampangnya gitu ya, disuruh physical distancing karena COVID-19 ini bahaya. Nah, kamu ke mall jaga jarak 1 meter. Awalnya diminta seperti itu kan, jaga jarak 1 meter. Di mana-mana kamu seperti itu, atau bahkan kayak kamu pakai masker gitu ya, kamu sering cuci tangan, hal kecil. Nah, kemudian karena ini mewabahnya semakin besar gitu ya, kemana-mana di wilayah-wilayah lain terkena gitu ya, akhirnya kamu stay at home, disuruh minta stay at home. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu dengan sukarela melakukan yang namanya stay at home tadi. Bahkan sampai hari ini pun, ini kebetulan videonya saya buat pada saat bulan puasa kan. Hari ini pun kata jangan mudik itu sampai kamu bisa terapkan di rumah gitu ya, sampai ngerasa iya bener juga ya. Ya sudahlah, kemarin gue juga di rumah biasa aja lah, gue rebahan deh. Nah, sekarang jangan mudik. Bayangkan kata mudik ini kan seringkali kita kalau dengan mudik itu kan orang tuh udah menjadi kebiasaan, dan tahun ini pertama kalinya kita tidak boleh mudik seumur hidup kita, bener gak? Nah itu, tapi kita dengan sukarela bisa melakukan itu karena tadi hal-hal kecil yang sudah kita lakukan. Ketika hal besar ada terjadi dan kita diminta sesuatu, kita dengan sukarela kok memberikannya itu. Nah, kalau bicara tentang FITD ini, kenapa FITD berhasil? Ada 3 hal sebenarnya. Pertama saya bahas dulu adalah ada self perception theory. Nah, kalau kita bicara self perception theory, mungkin teman-teman masih ingat di KAP, itu tentang teori persepsi diri, di mana individu itu akan cenderung mau melakukan bantuan kecil gitu ya untuk orang lain ketika melihat perilaku mereka itu mereka adalah orang yang dianggap membantu, dianggap kooperatif, mampu kerjasama. Persepsi diri tentang saya ini adalah orang penolong, saya orang yang suka membantu orang lain, saya orang yang bisa kerjasama kok. Tentang persepsi itu tumbuh, maka ketika kamu diminta untuk physical distancing atau kemudian kamu harus sering cuci tangan kalau keluar rumah dan harus pakai masker, itu hal yang biasa kamu lakukan karena kamu merasa kooperatif di sini. Saya ingin membantu tidak hanya diri saya, menyelamatkan diri saya, tapi juga menyelamatkan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah konsistensi needs atau kebutuhan konsistensi. Jadi orang itu cenderung mau melakukan tindakan selanjutnya ketika dia sudah melakukan tindakan pertama. Jadi dia cenderung mau konsisten pada dirinya. Saya kemarin udah melakukan ini kok, gak apa-apa kok. Jadi konsisten, dia ada konsistensi needs itu. Ternyata kita tanpa kita sadari kita memiliki sifat-sifat itu. Manusia memiliki sifat-sifat kebutuhan akan konsistensi dalam dirinya. Jadi orang bisa termotivasi untuk berperilaku dengan cara yang konsisten tadi. Nah, yang terakhir adalah kenapa
FITD ini berhasil, ada social norms, jadi norma-norma sosial. Jadi orang akan melakukan sesuatu karena dia merasa ini adalah tanggung jawab sosial saya terhadap orang lain di lingkungan saya. Jadi kayak kamu tadi, saya mau physical distancing, saya mau pakai masker, itu karena saya ingin menjaga norma-norma yang ada di lingkungan saya, juga berperilaku yang sama terhadap ketentuan dari aturan, sehingga kamu mau menerapkan hal itu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, kapan FITD ini bisa berhasil? Yang pertama, jika menyangkut isu sosial, ini pasti berhasil. Kenapa sih bisa dibilang berhasil? Karena manusia itu pada dasarnya memiliki sifat simpati dan empati, itu pasti. Sensitivitas itu pasti ada, karena jiwa manusia ya sama-sama. Ketika ada isu sosial, kamu diminta untuk melakukan misalnya memberikan donasi gitu ya untuk kegiatan korban-korban COVID gitu ya, atau orang-orang yang terdampak dari COVID-19 gitu, dia tidak punya pekerjaan, di PHK, terus kamu kebetulan diminta tolong sama pas banget teman kamu yang di PHK, teman kamu datang ke kamu bilang minta tolong dong saya begini, apa yang kamu bisa lakukan? Pasti kamu akan mau menolongnya. Pertama karena dekat dengan orang itu, dan kedua memang ini adalah isu yang bisa menyentuh perasaan seseorang. Apalagi kalau kamu mampu, pasti kamu ingin membantunya ya kan. Sayangnya FITD ini bisa tidak berhasil juga. Karena apa? Karena seorang persuader itu kadangkala, ini kita juga bisa, jangan sampai kita salah gitu sebagai persuader. Ketika kita meminta bantuan kepada teman kita, kemudian sudah dibantu, besoknya kita minta bantuan lagi, belum lama udah minta bantuan lagi. Ya kayak gampangnya gini deh. Kadangkala kamu mungkin pernah nggak ngerasa misalnya agak kesel juga gitu, ada orang peminta sumbangan, sebenarnya tujuannya bagus dong, dan kita bisa nambah sesuatu amal kan. Hari ini dia datang, kita kebetulan ngasihnya lumayan gede, 500.000. Karena kita gede, orang yang sama besok datang lagi, Mbak ini ada minta bantuan lagi. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mungkin berpikir, ini orang sebenarnya mau ngapain gue ya? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya kita juga harus berhati-hati, kita harus punya teknik. FITD ini memang cenderung berhasil, tapi kalau dilakukan berulang-ulang dalam waktu sangat berdekatan, ini bisa tidak berhasil. Kita jadi malah gini, kok kayak gini sih sama gue? Jangan-jangan dia malak, apa penipuan nih? Nah, macam-macam kayak gitu. Nah, artinya nanti kalau kamu jadi seorang persuader, kamu harus tahu bagaimana trik-triknya supaya tidak sampai kesalahan dalam melakukan FITD tadi. Oke, gimana? Sudah dipahami tentang FITD atau Foot in the Door? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sudah siapkan materi e-learningnya juga, PowerPoint-nya kamu bisa unduh di e-learning yang jelas. Dan materi berikutnya kita akan bahas tentang door in the face, dan kita akan membandingkan foot in the door dengan door in the face, kira-kira seperti apa ya. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan tetap sehat semuanya, tetap semangat. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tanya-tanya di grup WA yang sudah ada. Oke teman-teman, tetap semangat, stay at home, jangan mudik yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.